ini saya akan membahas mengenai definisi dan asumsi dasar dari suksesi negara. Nah, apa sih suksesi negara itu? Suksesi negara adalah kondisi di mana terdapatnya suatu perubahan atau pergantian kedaulatan di suatu negara yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang pelik. Singkatnya, suksesi negara adalah pergantian atau penggantian negara. Hal ini dapat berpengaruh terhadap hubungan negara tersebut di ranah internasional. Nah, adapun peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, pertama disebabkan oleh kemerdekaan yang dijajah. Contohnya, Hindia Belanda menjadi Indonesia pada tahun 1945. Yang kedua, disebabkan oleh adanya perpecahan bangsa, seperti contohnya pemisahan Pakistan dari India pada tahun 1947. Bentuk-bentuk suksesi negara itu apa aja sih? Konvensi Wina pada tahun 1978 merinci keberadaan 5 bentuk suksesi negara, yaitu yang pertama, wilayah suatu negara yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab suatu negara tersebut. Yang kedua, negara merdeka baru, yaitu negara pengganti yang beberapa saat sebelum suksesi negara adalah wilayah merdeka yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab negara-negara yang digantikan. Yang ketiga, suksesi negara yang terjadi sebagai dampak dari bergabungnya 2 atau lebih daerah menjadi satu negara merdeka. Lalu yang keempat, suksesi negara yang terjadi sebagai dampak dari bergabungnya 2 atau lebih daerah menjadi negara kesatuan. Dan yang terakhir, suksesi negara yang terjadi sebagai dampak dari pencuplikan suatu negara menjadi beberapa negara baru. Sementara itu, untuk masalah suksesi negara hukum adalah tentang konsekuensi hukum yang terjadi yang disebabkan oleh suksesi negara. Materi selanjutnya adalah cara-cara suksesi. Yang pertama ada cara pendudukan, yang kedua cara aneksasi, yang ketiga ada cara accretion, yang keempat ada cara preskripsi, dan yang kelima ada cara penyerahan. Yang pertama adalah cara pendudukan. Okupasi atau pendudukan adalah pendudukan suatu wilayah yang belum dan tidak pernah dipunyai oleh suatu negara ketika okupasi terjadi. Yang kedua adalah cara aneksasi. Aneksasi atau penaklukan adalah metode kepemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan. Saat ini, metode ini dilarang oleh hukum internasional. Namun, aneksasi dapat dilakukan hanya untuk dekolonisasi. Yang keempat adalah cara preskripsi. Preskripsi merupakan kepemilikan atas suatu wilayah oleh suatu negara yang telah lama mendudukinya dengan sepengetahuan pemiliknya. Dan cara yang terakhir adalah penyerahan. Penyerahan adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain dan terjadi dalam perjanjian damai setelah perang. Suksesi negara memiliki beberapa akibat hukum. Di antaranya adalah, yang pertama adalah status individu. Suksesi negara mengakibatkan suatu negara pengganti memberikan kewarganegaraan kepada penduduk daerah yang mengalami suksesi. Ada 2 cara yang dapat diberikan kepada warga negara untuk menentukan kewarganegaraan mereka, yaitu dengan cara yang pertama adalah secara kolektif, plebisit atau sistem referendum, yaitu sistem untuk menentukan pilihan untuk menerima atau menolak pemerintah baru. Dan yang kedua adalah individu, yaitu adalah sistem hak memilih dalam rentang waktu tertentu apakah warga negaranya akan memilih menjadi warga negara lama atau menjadi warga negara baru. Yang kedua adalah harta negara dan hutang publik. Suatu negara baru akan mewarisi barang-barang publik dari negara yang terbagi. Barang-barang yang harus dibedakan ketika menerima transfer dari negara pengganti diantaranya adalah, yang pertama adalah properti dari pemerintah. Yang kedua adalah pemindahan arsip yang akan diserahkan ke negara yang menempatinya dimanapun pemerintahannya berada. Dan yang ketiga adalah suksesi hutang negara. Dan yang terakhir adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional memiliki prinsip bahwa perjanjian politik tidak dapat digerakkan, kecuali perjanjian yang masih memiliki nilai hukum universal. Contohnya adalah perjanjian teritorial tentang batas-batas nasional dan jalur komunikasi. Selanjutnya yaitu perjanjian hukum umum yang dapat dipindahkan dari negara sebelumnya ke negara pengganti. Proses bergabungnya Timor Timur ke Indonesia pada tahun 1976 dan memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia serta mengubah nama menjadi Timor Leste pada tahun 1999 merupakan contoh dari kasus suksesi negara, dan Timor Leste telah dianggap melakukan suksesi negara parsial, yang dimana negara lamanya tidak kehilangan identitas internasional dan tetap eksis. Negara lama yang dimaksud yaitu Indonesia. Sebelum mencapai kemerdekaannya,
Timor Leste mengalami berbagai konflik seperti kemiskinan, sistem politik yang represif, degradasi sumber daya, dan juga keberagaman etnis. Adapun akibat hukum dari suksesi negara ini yaitu adanya perjanjian batas wilayah atau Timor Gap, yang dimana perjanjian ini membahas antara Australia dan Indonesia yang mengklaim atas sumber daya alam di dasar laut Timor Leste. Namun akhirnya perjanjian ini digantikan dengan perjanjian Laut Timor, yang dimana Timor Leste dan Australia sepakat untuk sama-sama mengelola sumber daya di dasar Laut Timor Leste ini dengan pembagian 90% hasil diberikan untuk Timor Leste dan 10% hasil diberikan untuk Australia. Suksesi negara adalah penyelesaian hukum dan politik yang kompleks, kasusnya unik, dan penyelesaiannya membutuhkan hukum yang komplit, politik, serta ada rasa kemanusiaan. Suksesi negara juga membawa dampak hukum yang seringkali dipicu oleh perpecahan suatu bangsa dan kemerdekaan negara terjajah. Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip suksesi negara juga sangat penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam hukum internasional. Suksesi yang terjadi pada suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hak serta kewajiban di dalam suatu institusi, dalam hal ini organisasi. Suksesi negara juga sangat berpengaruh terhadap status individu dalam suatu negara. Maka dalam penyelesaian kasus ini, konvensi Wina lah yang menjadi solusi yang kerap terjadi dalam kasus suksesi negara.